Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan darah singkat berkenaan dengan sholat dan kemusyrikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat ke-32, wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dirikanlah sholat dan janganlah kalian termasuk di antara orang-orang yang musyrik. Kemusyrikan artinya menduakan Allah Ta'ala atau menganggap Tuhan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah. Perbedaan seorang hamba dan seorang kafir adalah sholat. Hadis ini memperkuat ayat yang dibacakan tadi, bahwa ketika seseorang meninggalkan sholat, artinya meninggalkan menyembah Allah Ta'ala, maka ia sangat dekat dengan kemusyrikan dan sangat dekat dengan kekafiran. Di dalam Islam, sebelum masuk Islam, diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Jadi 2 kalimat syahadat ini kalau kita simpulkan memiliki 2 keterangan penting. Yang pertama, bahwa ketika seseorang masuk Islam, ia disumpah. Ia hanya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara penyembahannya mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini adalah bentuk paling sempurna dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdiri daripada doa-doa yang dipanjatkan sebagai sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya ketika seseorang berkomunikasi secara lancar dengan orang lain, maka ia akan menambah kedekatan. Komunikasi itu akan menjadi sarana kedekatan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka sholat pun fungsinya adalah demikian. Ketika seseorang memanjatkan doa-doa di hadapan Allah Ta'ala dengan penuh kekhusyuan, maka akan timbul hubungan yang dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang meninggalkan sholat, berarti meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau namanya sudah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia punya sembahan lain. Mungkin menyembah kesibukannya, menyembah pekerjaannya, atau menyembah orang lain yang mempekerjakannya. Bisa saja demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara istimewa di dalam filosofi orang Jawa, sholat itu digambarkan sebagai bunga mawar. Mawar itu warnanya merah, dan merah itu menggambarkan darah. Jadi seperti darah di dalam tubuh yang berfungsi mengalirkan nutrisi makanan ke seluruh tubuh, maka sholat juga demikian. Sholat seperti darah mengalirkan nutrisi-nutrisi ke seluruh tubuh. Sholat itu berfungsi mengalirkan berkat-berkat rohani kepada orang-orang yang menjalankan ibadah sholat dengan khusyuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menilik kepada fungsi sholat yang demikian penting bagi kita, maka sangatlah tidak baik kalau kemudian kita melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat. Satu ketika datang sekelompok orang kepada Rasulullah SAW yang meminta keringanan kepada Rasulullah untuk tidak melaksanakan sholat karena urusan perniagaan-perniagaan mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalau kalian tidak melaksanakan sholat, maka tidak ada apapun dari agama. Tidak tersisa agama dari kalian.
Artinya, agama yang paling inti dari setiap agama adalah mengajarkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, pasti di dalamnya mengajarkan untuk menyembah Allah taala. Karena itu adalah esensi dari setiap agama. Dan sholat itu adalah bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang meninggalkan sholat, tidak ada lagi yang tersisa dari agama. Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam satu malfuzut kemudian beliau menyatakan bahwa ketika seseorang meninggalkan sholat, maka sama dengan meninggalkan iman. Dan kalau sudah tidak ada lagi keimanan di dalam hati seseorang, maka ia akan dekat kepada kemusyrikan dan kekafiran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah taala untuk bisa dawam melaksanakan sholat, untuk bisa dawam sholat berjamaah, sehingga keberkatan-keberkatan rohani akan senantiasa kita raih. Petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk apapun dalam kehidupan kita, mari kita tarik melalui keberkatan-keberkatan sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.